Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita di pertemuan kedua ini masuk ke chapter 2 atau bab 2, making the sketch to your binding. Bab ini kita akan belajar introduce core element of Arduino programming. Merupakan pendahuluan dari pemrograman Arduino, ya. Bagaimana menggunakan command, ya, perintah-perintah dalam pemrograman Arduino. Sebelum dilanjut, siapkan dahulu tools yang lain, aplikasi yang lain seperti Proteus, Isis. Siapkan juga library Arduino, kemudian siapkan juga Arduino ID-nya, Arduino sketch-nya. Kita akan membahas mengenai struktur pemrograman Arduino. Di dalam pemrograman Arduino banyak sekali command atau perintah-perintah, fungsi yang bakal nanti kita gunakan. Contohnya serial print, pin mode, digital read, digital write, ya. Serial print LN menuliskan memberikan perintah untuk mengirimkan data secara serial, data secara serial, ya, dengan value tertentu. Kemudian kalau pin mode itu men-setting mode pin, apakah digunakan sebagai input atau output. Kemudian digital read itu membaca data dari luar, ya, apakah bernilai high atau low. Jika analog read, ada command analog read itu untuk membaca data analog, biasanya untuk mengetahui nilai analog yang masuk, tegangan analog yang masuk pada pin yang dideklarasikan di atas, ya, di bagian atas Arduino sketch-nya. Digital write itu untuk menuliskan data secara digital, high or low. Jika high, maka pada pinnya itu akan bernilai 5 volt. Jika low, maka pada pinnya bernilai 0 volt. Secara umum, struktur pemrograman Arduino itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, bagian setup atau inisialisasi, kemudian bagian looping. Di bagian-bagian paling atas ini digunakan untuk mendeklarasikan banyak hal, ya, untuk mengincludekan library dan lain sebagainya, untuk mendeklarasikan pin dan lain sebagainya di sini. Kemudian di bagian void setup itu digunakan untuk men-setting apakah pin yang dideklarasikan di awal itu digunakan sebagai jalur output atau jalur input. Ini dijalankan sekali saja ketika Arduino dijalankan, maka program akan dimulai dari baris paling atas sampai sebelum void loop, ya, sampai sebelum void loop ini dijalankan sekali saja. Kalau sudah masuk ke dalam void loop, maka program akan terus melakukan looping di bagian ini terus menerus sampai dengan Arduino di off-kan, ya, down-kan powernya, ya. Kita akan coba memahami satu kode program terlebih dahulu di halaman 24 ini. Kita siapkan Arduino library pada Proteus. Kita lihat di sini menggunakan LED. Kita siapkan LED-nya.
LED-nya yang aktif ya, yang boleh berwarna apa nih, blue ya. Kita buat common katode. Pin anoda dari LED-nya kita sambungkan pada pin 13. Kenapa? Karena kita mendeklarasikan pin 13 ya, konstanta integer, nama konstantanya digunakan untuk menampung data dari pin 13 ya. Untuk mendeklarasikan pin 13 ini ya, bertipe data integer. Kemudian karena common katode, katodenya kita sambungkan dengan ground. Kita sambungkan dengan ground seperti ini. Ya. Oke. Kemudian pada contoh program ini LED pinnya yaitu pin 13 itu dibuat sebagai mode output, maksudnya datanya dari dalam Arduino menuju ke keluar. Ada common namanya digital write. Jadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau digital write itu akan memberikan output tegangan pada pin yang dideklarasikan sebesar 5 volt jika high, jika low maka 0 volt. Jadi pada pin 13 nya nanti ketika Arduino atau microcontroller sudah running sampai di void loop, maka dia akan terus melakukan looping di sini. High low ada common delay, yaitu menunda selama satuan milisekon ya. 1000 ini 1000 milisekon, artinya baris perintah sebelumnya berikutnya itu ditunda selama 1 detik. Pin high itu ditunda selama 1 detik, kemudian pin 13 bernilai low ditunda selama 1 detik juga ya, terus akan meloopingnya. Kita akan coba. Anda dapat tuliskan, Anda dapat copy paste kode program ini atau dapat diketikkan dalam Arduino sketch seperti ini. Kemudian kita simpan dahulu. Kalau tahu tempatnya, kita simpan di tempat yang kita dapat mengingatnya. Misalkan di sini. Oke. Kita ambil kode binary dari kode program yang kita buat untuk kita upload di dalam microcontroller yang ada dalam board Arduino. Bagaimana cara untuk mendapatkan file binary-nya? Export compile binary. Oke, maka file binary-nya kita akan dapat ini file binary-nya dalam bentuk hexa ya, dalam bentuk hexa. Ini kalau kita buka yang nilainya 0 sampai dengan F yang tersusun menurut kode program yang kita buat. Oke, kemudian kita upload, double klik pada microcontrollernya, kita ambil data, pada pictures ya. Ya. Kode program yang kita buat ini sudah berada dalam microcontroller ya. Untuk dapat mengujinya, kita dapat menekan button play. Kita bisa melihat simulasi bahwasanya LED akan menyala dan off ya, tertunda selama 1 detik ya. Oke. Nah, bagi Anda harus mensimulasikan pada pertemuan ini sebagai bentuk tugas dibuat dalam bentuk video, wajib menampilkan wajah pada video yang Anda buat, Anda upload ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, bukan hanya mengcopy paste dan mensimulasikan kode program yang sudah ada ini,
tapi juga Anda harus menambahkan atau mengganti pinnya menjadi pin 12. Dan tugas Anda juga harus menambahkan satu buah LED lagi. Warna LED-nya misalkan Anda buat warna LED-nya Anda buat menjadi green misalkan. Anda tambahkan LED warna tetap common katoda, tambahkan pada pin 7 ya, sambungkan pada pin 7. Ya, sambungkan pada pin 7. Buat LED-nya menyala secara bergantian dengan menambahkan kode program yang ada di sini. Contoh, ini konstanta integer LED pin 1 ya. Ini nama konstantanya harus unik dalam satu kode program ya. Dalam satu kode program itu tidak boleh sama seperti ini. Tidak boleh sama, harus ditambahkan seperti ini. Atau Anda beri nama masing-masing Anda, misalkan si Joko misalkan. Ingat itu konstanta untuk pin nomor 7. Setelah itu juga Anda harus men-setting mode pinnya, apakah sebagai output atau sebagai input, seterusnya. Dan ini bagian komentar ini tidak ikut dikompil, hanya untuk membantu si programmer untuk menulis kode program untuk mengingat apa yang sudah dituliskan. Oke, demikian ya untuk nambahkan digital write untuk mengendalikan LED yang berikutnya tadi. Kita bisa tambahkan seperti ini. Oke, seterusnya ya, silahkan dibuat videonya. Kalau belum ada yang perlu ditanyakan bisa didiskusikan melalui grup WA ya. Selamat belajar, selamat mensimulasikan kode program pada pertemuan pertama ini. Dan bagi yang besok bertemu di laboratorium, kita bisa mensimulasikannya menggunakan board Arduino ya di laboratorium. Baik yang Anda kuliah offline maupun online itu wajib mensimulasikan dan membuat tugas untuk di-upload di YouTube Anda masing-masing. Linknya diberikan di dalam LMS ya. Demikian, selamat belajar. Pak akhiri pertemuan kita yang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.